Shalom, salam damai sejahtera dalam Kristus. Sesuai anjuran dari Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengurangi penyebaran COVID-19, GPI X Blessing meniadakan sementara ibadah di gereja hingga pengumuman lebih lanjut. Ibadah dapat dilakukan di rumah masing-masing. Melalui video ini diharapkan jemaat dapat beribadah selayaknya menghadap kepada Tuhan Yesus Kristus dengan penuh sukacita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Jemaat X Blessing. Kita pada pagi hari ini kita akan menyembah Tuhan dalam ibadah kita tanggal 3 Mei 2020. Tetap semangat dalam ibadah kita di rumah, tapi mari kita menyembah bersama-sama untuk memuliakan Dia. Haleluya, kami bersyukur ya Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami bersyukur, Engkau sangat baik. Kasih setia Tuhan sungguh sangat besar. Haleluya, kami menyembah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Sembah Engkau Bapa, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Haleluya, kami sembah Engkau seumur hidup kami. Sumber hidupku, penciptaku, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami datang kepadamu, kami datang dengan segala kerendahan hati kami meninggikan Engkau ya Tuhan. Hanya Tuhan yang layak kami sembah. kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, Rindu memuji-Mu, menyukakan hati-Mu. Yesus, korara matakan narala. Seumur hidupku ya Tuhan. Bapa. Haleluya, kirara narala matakan narala. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu. Engkau Bapa yang baik. Kalau kami ada pada pagi hari ini, kami dalam kondisi sehat, kami dalam kondisi prima, kami sungguh bersyukur.
Semua karena anugerah Tuhan. Benar Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami datang untuk beribadah kepadamu Tuhan. Kami menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sungguh Engkau sangat baik. Dialah Engkau memakai anak-anak-Mu pagi hari ini yang melayani Engkau Tuhan. Baik WL pemain musik, urapi pakai dengan kuasa-Mu Tuhan, terutama hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini dalam ibadah raya maupun dalam ibadah anak melalui YouTube Tuhan, Engkau pakai, Engkau mengurapi semuanya Tuhan, supaya kami mendapat berkat lewat pujian penyembahan kami kepadamu dan lewat firman-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara yang siap mengikuti ibadah pagi hari ini, mari katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom, jemaat Tech Blessing yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau boleh berjumpa kembali pagi hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Apapun yang terjadi saudara di dalam hidup kita, kita tidak perlu khawatir karena kita punya Tuhan yang hidup. Mari saudaraku, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita naikkan satu pujian. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia yang Kau berikan. Syukur
Tuhan. Segala puji syukur patut kami naikkan bagi-Mu, Allahku, penciptaku. Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu Tuhan. Kami bersyukur atas kesehatan kami Tuhan. Syukur Tuhan. Hati kami rindu memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Syukur. Bapakku, penciptaku, kami bersyukur untuk kesempatan indah pada pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau senantiasa memelihara kami. Walaupun saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami tahu penyertaan Tuhan, kasih anugerah-Mu Tuhan menyertai kami. Dengan tubuh yang sehat kami boleh kembali datang kepadamu. Kami menyembah Tuhan yang hidup di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah ucapan syukur kami. Apapun yang terjadi saat ini yang kami alami di dalam hidup ini, kami mau tetap bersyukur ya Bapa. Karena Engkau Allah yang lebih dahulu mengasihi akan kami. Engkau begitu baik untuk hidup kami ya Papaku. Terima kasih Allahku. Terima kasih ya Yesus. Sebentar kami mau bersuka cita di dalam memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari Roh Kudus kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena hati kami bersuka, kami boleh kembali masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya di dalam pimpinan-Mu sendiri Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara, syukur kita naikkan kepada Tuhan. Karena walaupun saat ini kita beribadah di rumah masing-masing, tetapi kita percaya apa yang kita lakukan berkenan di hati Tuhan. Mari saudaraku, kita tetap bersuka cita, tetap bersemangat untuk kita boleh senantiasa memuji Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir semesta alam. Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa
perlu takut karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa menjamin hidup saya, juga hidup saudara semuanya. Mari saudaraku, kita naikkan satu pujian lagi karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sumber segala pertolonganku adalah di dalam nama-Mu. Sumber jawaban persoalanku semuanya ku temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu dari-Mu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Sumber segala pertolonganku adalah di dalam nama-Mu. Sumber jawaban persoalanku semuanya aku temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu dari-Mu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu dari-Mu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Tuhan adalah sumber hidup kita, saudaraku. Dia adalah sumber jawaban bagi persoalan kita. Saudara, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini disampaikan oleh Bapak Gembala Joni Nugraha. Mari Pak Joni, waktu kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan untuk menolong kita belajar mengikuti firman Tuhan dalam hidup kita, melakukan firman supaya kita sungguh-sungguh menerima berkat dari Dia. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberi tema apa yang Tuhan lakukan terhadap kita. Saudaraku yang kekasih, kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah orang yang percaya kepada Dia, tetapi kita harus tahu apa yang akan Tuhan kita melakukan kepada kita kalau hidup kita sesuai firman, dan kalau hidup kita melanggar firman Tuhan, berdosa, dan kita menghadapi kesombongan dalam hidup kita. Saya akan membacakan
dari Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku yang kekasih, di sini dikatakan Tuhan memakai orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan kita sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan kepada kita? Ya saudara, saya akan memberi tentang Daud, ya saudara. Daud, saya akan bacakan satu ayat lagi di dalam 1 Raja-Raja pasal 15 ayat yang kelima. Bapak Ibu Saudara perhatikan tentang kehidupan Daud. Pada waktu dia diangkat, diurapi menjadi raja. Bagaimana hidup Daud selama dia menjadi raja. Ya, dikatakan demikian dalam ayat itu. Ayat 5 dikatakan, karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud di dalam hidupnya, dia sangat mentaati Tuhan. Dia sangat melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bapak Saudara sekalian, kita di dalam kehidupan kerohanian kita, apakah kita juga mau belajar seperti Daud ini? Kita belajar untuk mentaati firman Tuhan dalam hidup kita. Ya saudara, kalau firman Tuhan mengatakan lakukanlah apa yang benar, maka kita harus melakukan yang benar. Kalau pada waktu kita ingin berbuat jahat, firman Tuhan selalu mengingatkan kita, Roh Kudus itu selalu bicara di dalam hati kita. Roh Kudus selalu berbicara, jangan melakukan yang jahat, lakukanlah yang baik. Ya, saudaraku, apalagi sekarang dalam kondisi ekonomi yang sangat lemah ini, saudara, ya karena masalah virus corona, banyak orang tidak bisa berjualan, ya banyak orang-orang Gojek itu sudah tidak bisa mengantar orang-orang ya karena PSBB ini, sehingga dia penghasilannya sangat menurun dan mungkin tidak ada penghasilan. Dalam kondisi seperti ini, kalau kita digerakkan oleh Tuhan untuk mengumpulkan dana, kemudian kita bersama-sama kita membuat nasi misalnya, membuatkan nasi di dalam kotak, kita siap untuk memberikan mereka, untuk memberi orang-orang yang tidak mampu ini, tukang-tukang becak, orang-orang Gojek dan mereka yang orang-orang menengah ke bawah ini, kita memberkati mereka dengan memberi mereka makan. Ya saudara, inilah cara bagaimana kita belajar melakukan firman Tuhan, menjadi berkat supaya Tuhan memberkati kita kembali. Saudara, kita tidak perlu, saya memberi berkat ini supaya Tuhan memberkati hidup saya. Tidak perlu, saudara. Ya, dengan memberi ini, dengan hati yang terbuka kita sepenuh hati, maka secara otomatis Tuhan nanti terus secara pelan-pelan Dia akan memberkati, membawa kita naik. Saudaraku yang kekasih,
di dalam melakukan firman Tuhan ini kita harus cinta Tuhan, ya saudara. Jangan cinta harta, saudara. Banyak orang yang mengikut Tuhan lebih banyak cinta harta daripada cinta Tuhan. Ya, saya tidak mengatakan ini berarti Bapak Ibu kalau punya toko itu tidak boleh buka toko, ya saudara. Tapi belajar untuk cinta kepada Tuhan, mentaati Tuhan. Kalau pada hari Minggu, pada waktunya ada ibadah, kita belajar mengutamakan Tuhan, belajar mencintai Tuhan lebih dari apa yang kita punya. Tuhan pasti memberkati, ya saudara. Kita ibadah dulu, kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, maka Tuhan akan setelah ibadah selesai, Bapak Ibu Saudara bisa ke toko, buka toko, maka Tuhan akan mengirim pembelinya itu ya lebih banyak lagi. Saya percaya ini kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Seperti Daud ini di dalam dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari perintahnya ini seumur hidupnya dikatakan. Maka Daud diberkati Tuhan di dalam pemerintahnya sebagai raja, dia selalu Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud di dalam peperangan untuk orang-orang Yehuda ini, orang-orang Israel. Dia selalu menang di dalam peperangan. Dan Tuhan memberkati Daud dengan kekayaan yang luar biasa. Emas, perak, besi, semua tembaga itu dalam jumlah besar Tuhan kirim kepada Daud sehingga dia menjadi kaya. Saudaraku yang kekasih, satu kali ada seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan di Amerika. Ya, dia punya pekerjaan, dia hanya tukang las di pinggir jalan, saudara. Dia hanya ngelas di pinggir jalan, saudara. Tapi dia cinta Tuhan. Walaupun pekerjaannya itu hanya kecil, apa yang dia lakukan pendapatannya juga kecil, dia ngelas di pinggir jalan. Tapi dia terus di dalam waktu hidupnya dia selalu mencari Tuhan. Dia selalu beribadah kepada Tuhan. Dia cinta Tuhan. Dia melakukan firman Tuhan. Dia membaca firman dan mentaati firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dalam waktu singkat Tuhan memberkati anak Tuhan ini. Dia dari tukang las pinggir jalan akhirnya dia bisa punya tempat. Ya, dia punya tempat, punya bengkel las, ada tempatnya, ada rumah yang Tuhan sediakan untuk dia ngelas. Terus akhirnya dia terus cinta Tuhan dan dia juga berkatnya mulai melimpah, tapi saudara persembahannya juga perpuluhannya kepada Tuhan itu meningkat juga, saudara. Nah, dari bengkel las yang sudah ada tempatnya, Tuhan memberkati lebih besar lagi. Akhirnya dia punya bengkel las yang lebih besar dan akhirnya dia membuat bodi-bodi mobil mewah di Amerika. Dia akhirnya membuat mobil-mobil mewah, bodi-bodinya saja dia buat, saudara, diberkati Tuhan luar biasa. Kekayaannya melimpah dan dia punya cabang di mana-mana, ya. Karena itu begitu dia mentaati firman Tuhan, dia melakukan firman Tuhan, makanya dia diberkati. Akhirnya dia menjadi kaya karena dia cinta Tuhan. Ya saudara, dan saudara tahu dari penghasilannya, dari kekayaannya yang dia punya, itu terima berkat dari Tuhan. Saya menyampaikan ini, ya saudara, ini adalah hati seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan. Begitu dia diberkati Tuhan, saudara, dia mengembalikan, bukan memberi, saudara, tapi mengembalikan perpuluhannya kepada Tuhan. Tapi bukan 1/10 lagi dia mengembalikan berkat yang dia terima dari Tuhan untuk
persepuluhannya dikembalikan kepada Tuhan, bukan 10%. Dia naikkan menjadi 20%, 30%, dan saudara di atas 50% dia mengembalikan perpuluhannya kepada Tuhan. Tapi dia tidak pernah bangkrut, tapi dia makin diberkati Tuhan dan makin kaya. Saudaraku yang kekasih, itu adalah ketaatan di dalam hidup anak Tuhan ini yang cinta kepada Tuhan. Yang kedua, satu kali ada karyawan ya saudara, ada seorang bos ya, pimpinan perusahaan yang lumayan cukup besar. Dia punya ada 3 karyawan yang sudah pensiun ya, karena usia pensiunnya sudah cukup, dia harus pensiun. Satu kali pengusaha ini mengumpulkan 3 orang ini di dalam ruangannya bos itu. Terus kemudian bos ini mengatakan pada 3 karyawan, saya akan memberikan uang pensiun kepada kalian ya. Kalian sudah bekerja untuk perusahaan ini begitu luar biasa sehingga perusahaan ini diberkati Tuhan yang melimpah. Bos ini juga cinta Tuhan, dia orang Kristen, dia cinta Tuhan. Di situ disediakan 3 kotak ya untuk pensiun daripada 3 karyawan ini yang lagi pensiun. Ya, kemudian di situ ada surat bermeterai, ya ada kertas bermeterai. Mereka disuruh nulis di dalam surat bermeterai itu, ya. Dia suruh menulis, dia pilih kotak yang mana. Bos ini mengatakan ada 2 kotak yang warnanya merah, cerah merah. Bos ini mengatakan di dalam kotak yang pertama itu isinya 200 juta. Kotak merah yang kedua isinya juga 200 juta uang pensiun kalian. Tetapi ada 1 kotak warna putih. Dia katakan ini isinya buku rohani dan Alkitab. Ya. Kalian silakan memilih mengisi surat bermeterai itu, isi surat itu kalian pilih kotak nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Dan dikatakan nanti di dalam surat itu kalian tulis bahwa setelah saya mendapat pensiun ini, saya memilih kotak ini, saya tidak akan menuntut apa-apa lagi kepada pimpinan perusahaan ini. Nah, setelah mereka diberi kesempatan untuk menulis, mereka menulis dan akhirnya bos ini melihat setiap tulisan dari 3 surat itu. Yang pertama ternyata memilih kotak nomor 1 yang warna merah, yang kedua kotak nomor 2 yang warna merah. Nah, surat yang 1 ini bos ini mulai deg-degan. Apakah yang nomor 3 ini milih kotak nomor 1 juga ya? Apa kotak nomor 2 ya? Ternyata yang ketiga ini itu anak Tuhan yang sangat cinta Tuhan. Dia tidak melihat masa depannya, dia percaya bahwa Tuhan pasti memberkati hidupnya. Ya, walaupun dia pensiun, dia memilih Alkitab karena dia cinta Tuhan, dia taat kepada Tuhan. Ternyata betul anak Tuhan yang cinta Tuhan ini, bos ini melihat bahwa surat yang ketiga ini adalah dia memilih kotak warna putih yang isinya buku rohani dan sebuah Alkitab semua baru. Nah, setelah semuanya selesai menulis, bos ini mengatakan silahkan kalian ambil kotak itu dan silahkan dibawa pulang ya. Nah, setelah 2 orang ini membawa pulang 2 kotak yang berisi uang masing-masing 200 juta di situ. Dan yang ketiga ternyata dia buka kotak warna putih yang isinya hanya Alkitab dan buku rohani. Yang dia lihat yang pertama adalah Alkitab. Dia buka Alkitab karena dia mencari firman Tuhan. Pada waktu dia buka Alkitab, dia ternyata kaget. Dia melihat ternyata di dalam Alkitab itu ada sebuah surat bermeterai. Nah, di dalam surat bermeterai itu, di dalam Alkitab itu dia buka, bos itu mengatakan, ya silakan sekarang kalian, kamu buka
surat bermeterai itu di dalam Alkitab. Begitu dia buka, ternyata di dalam surat bermeterai itu dia dikatakan bahwa kamu menerima sebuah rumah seharga 4M. Kamu bisa datang ke notaris yang ditunjuk dan kamu buat surat di notaris itu untuk menerima rumah seharga 4M. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak menduga ya saudara di dalam hati seseorang apakah dia itu mencari Tuhan, cinta Tuhan atau cinta harta. Saudaraku yang kekasih, ini adalah contoh beberapa orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengutamakan firman-Nya di dalam hidupnya sehingga dia diberkati oleh Tuhan. Yang kedua saudara, tentang Tuhan menghajar dosa kesombongan. Ya saudara, tentang dosa kesombongan ini saya memakai tentang contoh Daud. Tadi Daud yang pertama, dia sungguh-sungguh melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tidak menyimpang dari firman-Nya, dari perintahnya seumur hidupnya. Tapi di dalam kehidupan Saul ada 2 kali dosa yang dia langgar. Yang tadi yang pertama disebutkan perkara Uria orang Het itu. Tapi ada dosa kesombongan yang kedua yang dihajar oleh Tuhan. Yaitu di dalam 1 Tawarik 21 ayat 5 sampai 8. Ya, saya akan bacakan. Dikatakan demikian. Lalu Yoab memberitahu kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran sebab tita raja itu dianggap keji oleh Yoab. Ayat 7 dikatakan, tetapi hal itu jahat di mata Tuhan, sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud di dalam hal ini dia mengandalkan kesombongannya. Dia sombong, dia setelah mengalahkan bangsa-bangsa di Kanaan itu, dia kemudian merasa sombong. Dia menyuruh Yoab menghitung tentaranya. Saudaraku, seharusnya Daud mengutamakan Tuhan. Dia tidak perlu menghitung berapa orang yang bisa memegang pedang, orang-orang yang handal di dalam tentara Daud, berapa jumlahnya. Saudara, setelah dihitung oleh Yoab itu ternyata dari orang Israel itu 1.100.000, kemudian dari suku Yehuda ada dari suku Yehuda 470.000 orang. Jadi tentara yang sanggup memegang pedang adalah 1.570.000 orang. Tetapi Yoab tidak menghitung Benyamin, dari suku Benyamin dan orang Lewi. Saudara, karena Yoab tahu ini adalah kesombongan ya. Kesombongan Daud, Yoab merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Daud ini keji di mata Tuhan, jahat di mata Tuhan. Dan akhirnya Daud benar-benar dia minta ampun kepada Tuhan. Dia mengatakan, aku ini bodoh. Ya saudaraku yang kekasih, di dalam kebodohan Daud ini saudara, apa yang Tuhan lakukan kepada Daud karena kesombongannya ini? Akhirnya saudara, Daud kemudian Tuhan mendatangkan hukuman terhadap orang Israel. Perhatikan ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17 dikatakan demikian.
3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar, ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Saudara, sampai ayat 14 dulu. Dikatakan Daud setelah dia minta ampun kepada Tuhan, dia mengatakan bahwa aku ini bodoh, aku telah melakukan yang jahat di mata Tuhan. Akhirnya Tuhan mendatangkan kutuk kepada orang Israel. Saudaraku, karena kejahatan Daud, maka matilah 70.000 orang. Saudaraku yang kekasih, sekarang ini saudara, apa yang terjadi, masalah virus corona, puluhan ribu orang juga telah meninggal karena virus corona. Saya percaya ini adalah hukuman Tuhan. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi atas dosa orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, tapi mereka menyembah berhala. Mereka sombong, mereka melakukan kejahatan. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan hukuman dengan virus corona. Akhirnya matilah puluhan ribu orang di seluruh dunia karena virus ini, saudara. Karena kalau kita benar-benar berdoa bagi bangsa kita, bagi Indonesia, juga bagi bangsa-bangsa di dunia, saya percaya pengampunan Tuhan akan turun. Dan Tuhan akan membersihkan, menyelesaikan masalah virus corona ini dalam waktu singkat. Tuhan akan menghentikan malaikat membawa pedang. Saudara, ayat 15 dikatakan benar-benar setelah 70.000 orang Israel meninggal karena penyakit sampar, kemudian Daud menyesal di hadapan Tuhan. Ayat 15 dikatakan demikian. Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya, dan ketika hendak dimusnahkannya, maka Tuhan melihatnya, yaitu Tuhan melihat hati Daud. Lalu menyesallah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat itu sedang berdiri dekat tempat pengirikan Ornan orang Yebus. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnya malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung sujudlah Daud dan para tua-tua. Ayat 17, dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini, yaitu orang Israel, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umatmu.
Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud di dalam pertobatannya, dia mengatakan jangan ditimpakan kepada domba-dombamu, yaitu orang Israel ini, tapi timpakan kepadaku dan kepada kaum keluargaku karena aku yang berdosa kepadamu. Dia memakai kain kabung dengan para tua-tua, dia sungguh-sungguh dia datang kepada Tuhan dalam pertobatan. Dan akhirnya Tuhan menghentikan malaikat membawa pedang itu. Saudara, perhatikan pada waktu orang Israel keluar dari Mesir itu, Tuhan membunuh orang Mesir dengan malaikatnya membawa pedang. Saudaraku, oleh sebab itu marilah kita belajar untuk hidup melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, supaya pedang yang dibawa malaikat Tuhan itu tidak turun kepada kita, saudara. Supaya benar-benar kita diberi kemenangan oleh Tuhan. Suatu kali ada anak-anak muda remaja di Brasil, tahun 2015 dia akan pergi naik mobil, dia pamitan kepada mamanya. Mamanya cinta Tuhan, tapi anak-anaknya ini kumpul dengan anak-anak nakal. Ya, dia kemudian pamit kepada mamanya, "Mah, saya mau jemput teman saya." Kemudian dia mau pergi naik mobil dengan teman-temannya itu. Kemudian mamanya bilang, "Semoga Tuhan bersama dalam perjalanan." Dia tidak mengaminkan, anaknya tidak mengaminkan apa yang diucapkan mamanya. Ya, supaya Tuhan menyertai, dikatakan semoga Tuhan bersama dalam perjalanan. Tapi dia tidak mengaminkan, tapi dia mengatakan, dia bahkan menghina Tuhan dengan berkata, "Tuhan boleh ikut bersama kami, asal Tuhan duduk di bagasi, sebab kursi mobil saya sudah penuh." Saudara, ini adalah kesombongan, ya, kesombongan yang menghina Tuhan. Tuhan boleh ikut tapi dinaikkan hanya boleh duduk di bagasi mobil. Saudaraku yang kekasih, ini kejahatan yang sungguh-sungguh dipandang Tuhan, menyakitkan hati Tuhan. Akhirnya saudara, selang beberapa jam mamanya dapat kabar bahwa anaknya dengan teman-temannya mengalami kecelakaan tragis. Kecelakaan tragis, mobil ini menabrak dalam kecepatan yang tinggi sehingga hancur total. Mobil ini hancur total dan semua penumpangnya, anaknya dengan teman-temannya, anak remaja ini meninggal semuanya. Dan dalam pemeriksaan ternyata mobil ini bagasinya utuh. Semua mobil di depan bagasi hancur, hanya bagasinya yang utuh. Tidak ada retak, tidak ada pecah, tidak ada sesuatu yang menghancurkan bagasi itu. Karena anak itu mengatakan biar Tuhan duduk di bagasi saja. Inilah dosa kesombongan, karena itu kita harus belajar supaya sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sungguh-sungguh belajar mentaati Tuhan. Jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita melanggar firman Tuhan. Saudara, sungguh besar anugerah Tuhan kalau kita mentaati firman Tuhan. Ya, sungguh Dia sangat cinta kepada kita. Jangan kita juga ingat tentang Simson. Jangan sampai kita juga belajar hidup menjadi seperti Simson. Firman Tuhan mengatakan pada Simson, mamanya, papanya sudah mengajarkan firman Tuhan kepada anaknya, supaya dia dikatakan bahwa tidak boleh ada pisau cukur yang boleh mencukur rambutnya. Ya, tetapi Simson ini dia melanggar firman Tuhan, dia berdosa, dia cinta kepada wanita yaitu Delila. Karena cintanya kepada Delila, akhirnya Simson melanggar firman Tuhan. Ya, dengan rayuan Delila ini Simson kemudian berapa kali dibujuk, dan yang terakhir Delila mendapat jawaban dari Simson. Kekuatannya itu dari rambutnya. Ya saudara,
Karena itu pada waktu orang Filistin dipanggil, pada waktu dia tidur di pangkuan Delila, kemudian orang Filistin masuk dalam rumah Delila, dia membawa uang membayar Delila, kemudian mencukur 7 rambut helai ikatan, ada 7 ikatan rambut Simson, dibuat 7 ikatan ya. Kemudian 7 ikatan rambutnya dipotong, dia digundul saudara, dan akhirnya pada waktu dia diikat, dia tidak punya kekuatan untuk mematahkan tali ikatan itu. Dan akhirnya dia harus dicungkil matanya. Saudara, hukuman kepada Simson ini sangat dahsyat. Ya saudara, karena dia melanggar firman Tuhan. Ya, dia tidak mentaati firman Tuhan. Dia mendengar firman, dia tahu firman, jangan dicukur. Tetapi ternyata dia karena dosanya kepada perempuan, dia mengizinkan rambutnya ini dicukur, saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga Simson ini menjadi buta karena matanya dicungkil. Di dalam kehidupannya yang terakhir, akhirnya dia minta ampun kepada Tuhan. Pada waktu dia bersama-sama dengan orang Filistin yang lagi berpesta, dia dituntun seorang anak kecil. Dia mengatakan pada anak kecil itu, bawa aku ke tiang, ya biar aku menyangga di tiang bangunan ini yang besar itu. Kemudian dia dituntun dan ada 2 tiang yang berdekatan, tiang yang besar. Kemudian tangan kanannya pada tiang yang satunya, tangan kirinya pada tiang yang satunya. Dia kemudian, inilah yang terakhir Tuhan, biarlah beri aku kekuatan supaya aku menghancurkan tiang ini, merobohkan tiang ini. Dan saudaraku yang kekasih, dengan pengakuan dosanya di hadapan Tuhan, Tuhan mengampuni Simson. Tetapi dia harus mati karena dosanya. Dia menggerakkan tangan kanannya dan tangan kirinya menarik kedua tiang yang besar itu. Dia membungkukkan badannya, dia tarik tiang itu dan robohlah bangunan yang besar itu. Ada raja-raja Filistin, beberapa raja Filistin dan tentaranya dan juga para wanita, ada kurang lebih 3.000 orang yang mati karena Simson menarik tiang itu dan roboh. Saudaraku yang kekasih, biarlah kita belajar supaya kita untuk belajar hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita belajar hidup benar di hadapan Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan. Terakhir, saya mengingatkan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Saudaraku yang kekasih, dikatakan bahwa 5 gadis yang bijaksana itu dia membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saudaraku, sampai dia menanti kedatangan pengantin pria itu, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu akan segera datang, tetapi kita harus siap dengan minyak di dalam buli-buli kita. Minyak itu adalah firman Tuhan. Kalau sungguh-sungguh kita menyimpan firman Tuhan dalam hati kita, menyimpan firman Tuhan dalam hidup kita, maka kita pada waktu mempelai laki-laki itu datang, maka kita akan berangkat bersama-sama dengan mempelai laki-laki itu dalam pesta perjamuan yang besar. Karena minyak itu siap kita pakai untuk pelita kita, sehingga pelita kita tidak akan mati. Tapi jangan menjadi 5 gadis yang bodoh, membawa pelitanya tetapi dia tidak membawa minyak. Pada waktu mempelai itu datang, dia berlari-lari ke tempat penjualan minyak. Dia mencari minyak, kemudian pada waktu dia sudah dapat minyak, mempelai itu sudah berangkat, sudah masuk ke tempat pernikahan. Pada waktu dia sampai, dia mengetuk pintu, bukakan pintu, tapi dari dalam pesta itu mengatakan,
aku tidak mengenal kamu. Karena 5 gadis bodoh ini, dia terlambat karena dia tidak punya minyak dalam hidupnya. Tidak ada firman Tuhan dalam hidupnya. Mari kita belajar untuk mentaati firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, supaya kita sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, dan kita pada waktu mempelai laki-laki itu datang, kita sudah siap. Saudara harus tahu, inilah akhir zaman. Sebentar lagi Tuhan Yesus segera datang. Firman Tuhan, Injil itu sebentar akan diberitakan ke seluruh muka bumi ini. Setiap orang akan menerima Injil, mendengar Injil, ya, dan itulah hari terakhir di mana Tuhan Yesus datang. Pada waktu semua orang di muka bumi sudah mendengar, menerima Injil, maka Tuhan Yesus segera datang. Mari saudara, kita siapkan hati kita, hidup kita, supaya kita juga siap sedia menanti kedatangan pengantin laki-laki. Pada waktu sangkakala berbunyi, nama kita dipanggil. Dan pada waktu nama kita dipanggil, kita dengar dan kita berangkat bertemu dia di awan-awan, saudara. Jangan sampai pada waktu nama kita dipanggil, kita tidak mau mendengar suara panggilan itu. Ya. Atau nama kita tidak disebut, tidak dipanggil, maka kita tidak akan naik bertemu dia di awan-awan. Pada saat orang akan bertemu dia, kedatangan dia yang kedua kali, yaitu nama kita dipanggil. Saudaraku yang kekasih, biarlah kita siapkan hati kita untuk berdoa supaya firman Tuhan ini sungguh-sungguh masuk dalam hati kita, kita lakukan dalam hidup kita untuk kita mentaati firman Tuhan. Mari saya ajak kita berdoa dulu, kemudian kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu, biarlah kebenaran firman-Mu boleh menguatkan kami, menolong kami supaya kami belajar taat kepadamu, cinta Tuhan, mengutamakan Tuhan daripada mengutamakan harta atau mengutamakan diri kita, mengutamakan apa yang ada di dalam dunia ini. Tapi kami belajar mengutamakan Engkau lebih dari apa yang ada di sekitar kami di dunia ini. Bapa, biarlah kami untuk belajar hidup mentaati firman-Mu sampai akhir hidup kami tetap setia kepada Tuhan dan tetap mentaati firman-Mu, belajar melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan makan dan minum perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati perjamuan kudus ini dan kita sungguh-sungguh menyatu dengan tubuh dan darah Kristus supaya di dalam hidup kita, kalau ada tubuh dan darah Kristus, maka saya percaya perjamuan kudus ini akan membangkitkan iman kita untuk mengikuti kehidupan Kristus dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pagi hari ini dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Tuhan tumpangkan tangan-Mu atas perjamuan kudus ini. Tuhan berkati perjamuan kudus ini supaya tubuh dan darah Kristus, pengorbanan Kristus di atas kayu salib boleh menyatu dalam hidup kami. Memberi kami kekuatan, iman kami bertumbuh kepadamu ya Tuhan, kami makin setia dan hidup kami menjadi seperti Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan roti dan anggur.
supaya roti dan anggur ini menjadi lambang dari tubuh Kristus di dalam hidup kita, supaya kita sungguh-sungguh mari sungguh-sungguh kita makan dan minum perjamuan kudus ini, supaya kita boleh menjadi satu dengan tubuh Kristus. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa roti yang ada di tangan kanan kita ini satu dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita percaya, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah makan roti, angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa cawan berkat yang ada di tangan kanan kita ini satu dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami sembah, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur atas kasih Tuhan, atas kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas pengorbanan-Mu. Engkau mati di atas kayu salib, berkorban bagi kami. Engkau yang tidak berdosa dijadikan berdosa menanggung dosa kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas pengampunan-Mu. Kami percaya kepada-Mu. Hidup kami diselamatkan. Haleluya. Kami bersyukur. Tuhan yang telah mati bagi kami. Engkau baik.
Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan memberkati ibadah pada tanggal 3 Mei ini Tuhan. Kami bersyukur dengan perjamuan kudus ini kami diselamatkan oleh tubuh dan darah Kristus di atas kayu salib. Sungguh kami bersyukur Tuhan memberkati ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Bahwa kita sungguh-sungguh diberkati dalam ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapkan saudara untuk persembahan Bapak Ibu Saudara dan perpuluhan untuk dibawa kepada Tuhan, dikembalikan kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa langsung ditransfer ke rekening gereja supaya sungguh-sungguh kita diberkati oleh Tuhan dengan semua persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita siap lagi untuk mengikuti ibadah pada tanggal 10 Mei yang akan datang. Ya, tetap ibadah di rumah karena belum ada pengumuman dari pemerintah. Kita sampai menunggu pengumuman dari pemerintah. Kalau kita semua virus corona sudah bersih, maka kita bisa ibadah di gereja. Ya, kita percaya bahwa nanti di bulan Mei ini, saya percaya sampai di akhir Mei ini, maka saya percaya virus corona ini akan bersih. Ya, supaya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa, mengucap syukur, dan saya akan berdoa berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara di rumah boleh Bapak Ibu Saudara berdiri di tempat di mana Bapak Ibu Saudara berada untuk menerima berkat Tuhan. Nanti bisa mengangkat tangan pada waktu saya perintahkan mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Dalam ibadah pagi ini Tuhan memberkati ibadah kami. Kami percaya ibadah kami boleh menguatkan iman kami supaya kami boleh menjadi orang Kristen, anak Tuhan yang sungguh-sungguh untuk belajar mengikuti firman-Mu dan belajar hidup sesuai seperti Kristus hidup. Terima kasih Bapa, kami mohonkan pengampunan-Mu untuk bangsa kami. Bapa, seperti dosa Daud, kesombongan Daud, sampai datang kutuk untuk bangsa Israel. Penyakit sampar menimpa bangsa Israel sampai 70.000 orang Israel meninggal karena penyakit sampar itu. Bapa, kami percaya Tuhan Kau mengampuni Daud pada saat pertobatannya dia minta ampun kepadamu. Pada pagi hari ini kami minta ampun untuk bangsa kami, untuk Indonesia dan untuk bangsa-bangsa di dunia Tuhan. Ampuni bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di seluruh dunia yang terjangkit virus corona ini Tuhan. Tolong ampuni dan ampuni umat-Mu yang ada di Indonesia dan dimanapun mereka berada. Ampuni kami, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Biarlah turun pengampunan daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang penuh kasih ya Tuhan. Engkau tidak akan membasmi dunia ini sepenuhnya dengan virus corona ini. Kami percaya Engkau menahan malaikat-Mu yang membawa pedang untuk membinasakan manusia karena virus corona. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menghentikan malaikat-Mu dan memerintahkan malaikat-Mu agar pedangnya ini dimasukkan kembali, tidak disandang pada tangannya, tapi supaya malaikat Tuhan berhenti menghancurkan, membunuh banyak manusia karena dosanya. Kami percaya pengampunan Tuhan
untuk Indonesia dan bangsa-bangsa lain. Bapak, terima kasih Engkau lindungi umat-Mu X-Blessing Tuhan. Dimanapun mereka berada, Engkau sertai seluruh keluarga besar daripada umat-Mu, juga anak-anak Tuhan yang beribadah dimanapun di seluruh dunia ini. Sertai dan lindungi, bungkus dalam kuasa darah-Mu. Tuhan menyertai, Tuhan melalukan, membebaskan dari virus corona. Kami percaya juga yang sudah terkena virus corona positif, Tuhan tolong jamah, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka. Supaya dengan kesembuhan daripada-Mu mereka percaya bahwa ini dari Tuhan Yesus. Dan mereka membuka hati untuk percaya kepada-Mu. Kami bersyukur akan lebih banyak orang yang sembuh dan tidak ada orang yang meninggal karena virus ini Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa surga, Kau berkati jemaat X-Blessing atas persembahan mereka. Mereka memberi persembahan ke hadapan-Mu dan mengembalikan persepuluhan mereka kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati hidup mereka. Kami percaya pekerjaan mereka Engkau memberkati, Engkau membawa naik Tuhan, dan tidak pernah turun. Engkau memberkati dengan berkat-Mu yang melimpah Tuhan. Amin. Kami percaya, kami bersyukur Tuhan mencukupkan hidup mereka dengan berkat-berkat Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa surga. Mari saudara angkat kedua tangan kita ke atas dengan iman untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus nantiasa menyertai engkau, memberkati hidupmu pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar, engkau diberkati. Diberkatilah anak cucumu menjadi perkasa di muka bumi ini. Amin. Hikmat Tuhan dicurahkan kepada anak cucumu, mereka menjadi anak yang terpandai di sekolahnya, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup mereka juga. Diberkatilah pekerjaan Bapak Ibu Saudara sekalian, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin.